Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata yang berjudul 114 orang tewas jadi tumbal keramat Badigul. Bulldozer dan 2 beko tak sanggup menggeser batu menir di Bukit Badigul. Malah 3 sopir alat-alat berat itu sekarat tanpa sebab. Korban-korban lain pun berjatuhan. Badigul, begitu orang menyebut bukit kecil di kota Bogor bagian selatan ini. Selintas tak ada yang nampak istimewa pada segundukan tanah di atas lahan seluas 5.000 meter persegi itu. Hanya rumput halus lapangan golf yang mengelilinginya. Di sisi barat berdiri sebuah bangunan sport center milik perumahan elit Ransamaya. Di sisi lain nampak sebuah gedung megah, pusat penelitian dan pengembangan agama Buddha. Bukit itu sendiri kini telah menjadi milik perumahan Ransamaya. Namun 20 tahun lalu, sebelum Badigul digusur pengembang Ransamaya, bukit ini adalah sebuah tempat yang amat dikeramatkan masyarakat Sunda. Betapa tidak, Badigul diyakini sebagai tempat mandapa Prabu Siliwangi. Di bukit ini sang Prabu sering semedi hingga kemudian ngahyang menghadap sang pencipta. Dulu orang berbondong-bondong bersiarah pada leluhur mereka di Bukit Badigul yang luasnya masih 5 hektar. Saat itu masih terdapat beberapa alat gamelan Sunda yang memiliki kekuatan magis, namun kini menghilang entah kemana. Dulu bukit itu masih tinggi. Badigul dikelilingi sebuah telaga yang bernama Rena Wijaya. Jika orang ingin ke puncak bukit, mereka harus menyeberangi telaga dan mengambil air wudhu di sana. Tutur Ki Cepi Ransamaya 53 tahun saat ditemui misteri di rumahnya. Berkisah tentang Badigul, Ki Cepi spiritualis dan budayawan ini merasa miris mengingat masa lalunya. Dia adalah orang yang mati-matian mempertahankan tempat keramat itu. Namun kekuatan rezim Orde Baru dan pengaruh uang dari pengusaha membuatnya harus mengakui kekalahan. Badigul digusur, ia diculik Kopassus dan dipenjarakan tanpa pengadilan. Setahun lebih Ki Cepi harus meringkuk di penjara Paledang Januari 1992 sampai 1993. Tak cukup sampai di situ, setelah keluar, Ki Cepi kembali melakukan perlawanan terhadap penguasa. Tapi akhirnya ia pun harus kembali meringkuk di tahanan untuk kedua kalinya. Sebuah pengalaman mistis pun dialami Cepi saat ia menghuni Blok 8 Rutan Paledang, Bogor. Saat itu ia dipanggil sipir, katanya ada keluarga yang hendak menjenguknya. Cepi pun keluar dari ruang tahanan. Namun belum genap 10 langkah, ia meninggalkan ruang tahanan itu. Tiba-tiba terdengar bunyi menggelegar dari ruang tahanannya. Sebuah petir yang menghebohkan, seisi napi Paledang menjebolkan tembok kamar tahanan Cepi yang tebalnya 75 cm. Saat itu memang hujan rintik-rintik. Petir itu membuat lubang berdiameter 50 cm pada dinding penjara. Jika saya ada di dalam, tentu saya sudah mati. Belakangan saya baru tahu kalau petir itu adalah santet kiriman anak buah Cecep Adireja, tutur Cepi. Keberanian Cepi untuk mempertahankan Badigul memang bukan tanpa alasan. Ia yakin seyakin-yakinnya Badigul adalah tempat keramat peninggalan leluhur Pakuan Pajajaran. Keyakinan Cepi itu juga diperkuat oleh keyakinan banyak masyarakat di sana. Budayawan-budayawan Sunda pun telah menetapkan situs Badigul sebagai cagar budaya yang patut dilestarikan. Bahkan Solihin GP, tokoh masyarakat Sunda yang kala itu menjabat Sesda Lobang pun melarang penggusuran keramat Badigul dengan mengeluarkan nota pribadinya kepada Wali Kota Bogor. Siapapun yang merusak tempat keramat akan kena supata atau karma, tutur Cepi. Cerita-cerita mistik dan supata yang dilontarkan Cepi memang terbukti. 100 orang buruh bangunan telah mati menjadi tumbal saat Bukit Badigul dibuldoser. Namun ambisi penguasa real estate untuk meratakan Bukit Badigul tidak pernah luntur.
Bukit itu tetap diratakan untuk perumahan dan lapangan golf, hingga ketinggiannya berkurang 6 meteran. Saat puncak Badigul telah tercukur 6 meter itu, muncul sebuah batu menir sebesar mobil sedan. Anehnya, batu sebesar itu sama sekali tak goyang saat dibuldoser. Penasaran dengan itu, pihak perumahan mendatangkan 2 beko untuk menarik batu keramat itu. Tapi 2 beko itu pun tak sanggup menggoyangkan batu itu. Bahkan 1 beko malah patah saat menariknya. Secara logika, batu itu seharusnya dapat digusur oleh bulldozer. Saat itulah kesadaran para buruh tentang kekuatan mistik Bukit Badigul mulai terbuka. Tapi mereka terlambat. 3 orang sopir alat berat itu pun mati, tutur Cepi. Mengingat keanehan-keanehan yang terjadi, akhirnya pihak perumahan sepakat untuk tidak memindahkan batu itu. Batu itu tetap di tempatnya, kemudian dibenamkan dan kembali ditimbun dengan tanah. Jadilah Bukit Badigul kini sebagai lapangan golf dengan sport center dan pusat penelitian agama Buddha di sebelahnya. Memang ironis, hanya untuk membuat sebuah lapangan golf dan pusat kebugaran, pihak pengembang harus menghancurkan cagar budaya. Mereka juga harus bertentangan dengan kepercayaan masyarakat sekitar yang meyakini kekeramatan Badigul. Alhasil, mereka harus menumbalkan 114 orang buruh untuk mencukur 6 meter Bukit Badigul. Kita berurusan dengan makhluk di dunia lain, tapi mereka juga punya tempat dan habitat di bumi ini. Jika mereka diganggu, mereka pun bisa mengganggu kita, jelas Cepi. Tentang kekeramatan Bukit Badigul, mungkin hanya Cepi yang pernah menyibak tabir mistiknya. Ia adalah penduduk asli Rancamaya, Bogor Selatan. Ia adalah orang yang paling rajin bermunajat di sana. Ia sering melakukan kontak batin dengan penguasa gaib Bukit Badigul. Bahkan ia juga pernah melakukan meditasi dan puasa selama 100 hari di bukit itu. Dikisahkan Cepi, suatu malam ia tengah melakukan meditasi di puncak Badigul. Menjelang tengah malam, ia melihat seekor anjing hitam yang diapit 2 ekor anjing kecil berbulu putih di kiri kanannya. Dalam hati, Cepi yakin itu bukan binatang sungguhan, sebab tak mungkin binatang-binatang itu tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa diketahui dari mana datangnya. Tidak mungkin pula anjing itu bisa ke puncak Badigul, sebab harus menyeberangi telaga Renawijaya. Binatang-binatang yang tampak gagah itu memandang heran ke arah Cepi. Tapi sedikit pun Cepi tak bergeming dari tempatnya duduk. Cepi tetap konsentrasi dengan meditasinya. Sesaat ia melihat anjing berbulu hitam itu menengadahkan kepalanya pada Cepi. Tapi ia tak mengerti apa maksudnya. Dan dalam ketidakmengertian itu, sekedipan mata saja anjing-anjing aneh itu hilang dari pandangan Cepi. Malam yang lainnya, Cepi juga pernah menemukan fenomena mistik yang sulit diterima akal sehatnya. Malam itu, Cepi sengaja datang ke Badigul untuk melanjutkan meditasinya. Dari rumah, ia membawa segala perlengkapan sajen yang diperlukan di keramat Badigul. Cepi berharap malam itu ia akan mendapatkan sesuatu yang selama ini ia cita-citakan. Lepas maghrib, Cepi duduk tepekur menghadap kiblat. Tepat tengah malam, ketika Cepi tengah khusyuk meditasi sambil memejamkan matanya, tiba-tiba ia melihat sepertinya matahari terbit dari balik Gunung Salak. Sinarnya terlihat benderang menerangi seantero alam Gunung Salak terlihat jelas. Pohon besar hingga rumput kecil dan perumahan penduduk di kaki gunung itu terlihat jelas. Sesaat Cepi tak yakin. Ia sadar bahwa Gunung Salak itu berada di sebelah barat. Mana mungkin matahari terbit dari arah barat. Ia lalu mengusap-usap matanya. Dan seketika itu pula, bumi kembali gelap gulita. Tak nampak lagi matahari yang benderang di balik Gunung Salak itu. Yang tertinggal hanya kedipan-kedipan kecil dari lampu yang terpasang di rumah-rumah penduduk. Itu benar-benar aneh, dan saya mengalaminya sendiri. Kekuatan mistik Badigul memang nyata, jelas Cepi. Kisah lain yang lebih unik juga diceritakan Cepi.
Malam itu ia tengah wirid di Badigul. Karena penat, ia telentang merebahkan dirinya di tengah padang rumput puncak Badigul. Tapi sesaat kemudian ia tersentak kaget. Dari atas langit, ia melihat seperti seberkas sinar keperakan jatuh menimpa dadanya. Seketika ia memegangi dadanya yang terasa sesak, dan mendadak tangannya menyentuh benda pipih yang dingin. Ia pun langsung menggenggamnya. Kini di tangannya tergenggam sebilah kujang, sebuah pusaka Pajajaran yang keampuhannya tak perlu diragukan lagi. Dan tatkala misteri mencoba, ternyata kujang itu memiliki daya kekebalan bagi siapapun yang memegangnya. Masih seputar fenomena mistik Badigul, Cepi menceritakan suatu hari di tahun 1994, warga Bogor dihebohkan oleh penemuan telapak kaki raksasa di Batu Tulis dan Rancamaya. Berita yang menghebohkan itu pun diliput oleh media-media cetak dan elektronik di Jabotabek. Di Jalan Batu Tulis terdapat sebuah telapak kaki kiri sepanjang 1 meter. Jelas sekali telapak itu bukan rekayasa manusia. Sementara di Rancamaya yang terdapat sebuah telapak kaki kanan yang panjangnya sama dengan yang ditemukan di Batu Tulis. Lalu orang berimajinasi kalau kaki itu adalah milik gaib Prabu Siliwangi. Sang Prabu sengaja mendatangi Batu Tulis, kemudian loncat ke Rancamaya hanya dengan sekali langkah saja. Tak cuma itu, ternyata di sekitar puncak Badigul terdapat 4 telapak kaki yang panjang dan besarnya sama. Sang Prabu ke Batu Tulis, lalu ke Rancamaya dan mengelilingi puncak Badigul. Begitu jelas Ki Cepi ketika ditanyai wartawan saat itu. Kekeramatan Bukit Badigul memang meyakinkan. Tak seorang warga Rancamaya pun yang dihubungi misteri meragukan keangkerannya. Sejak batu keramat itu tak sanggup dibuldoser, tak seorang buruh pun yang mau melanjutkan pekerjaan di sana. Mereka takut terkena kutuk atau supata eyang Prabu Siliwangi. Kami tidak mau mati jadi tumbal, tutur Ujang warga Rancamaya yang waktu itu ikut melakukan pembabatan lahan di Badigul. Ketakutan Ujang memang beralasan. Ia menceritakan beberapa orang rekannya yang mati akibat ikut meratakan tanah di Bukit Badigul. Waktu itu, Herman dan beberapa teman Ujang diperintahkan untuk mengeruk tanah di puncak Badigul. Lewat tengah hari setelah mereka istirahat, pekerjaan itu dilanjutkan. Namun alangkah terkejutnya Herman dan kawan-kawannya. Mereka melihat seekor ular hitam di atas tanah merah Bukit Badigul. Tanpa pikir panjang, ular itu mereka pukul rame-rame dengan batang kayu dan batu. Esok harinya, Herman dan 2 orang temannya itu dikabarkan sakit meriang. Lalu sore harinya mati semua. Kisah Ujang pada misteri. Tentang supata yang didawuhkan Prabu Siliwangi itu, ternyata tidak hanya menimpa kuli bangunan atau buruh pekerja perumahan Rancamaya, tapi juga menimpa seluruh penggede-penggede perumahan elit itu. Cecep Adireja misalnya, tuan tanah yang menguasai pembebasan lahan untuk perumahan itu, akhirnya mati mengenaskan. Tuan tanah yang disebut-sebut pemilik Hotel Salak Bogor ini meninggal setelah mengalami sakit berkepanjangan yang tak jelas sebab musababnya. Begitupun dengan kakak dan adik Cecep. Mereka mati setelah mengalami sakit yang tak sanggup diobati dokter. Tidak hanya keluarga Cecep, supata itu juga diterima Kapolsek Ciawi dan Lurah Rancamaya waktu itu. Mereka juga mati setelah mengalami sakit parah yang tak jelas penyakitnya, jelas Cepi. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.